Kita diciptakan bukan untuk saling membenci, tapi untuk saling mengasihi. Mengasihi sesama kita manusia yang adalah ciptaan Tuhan yang berharga dan juga mulia. Jangan menyakiti sesama karena itu adalah ciptaan Tuhan gitu. Waktu kita bilang kita mencintai Tuhan yang tidak terlihat, sudah seharusnya kita mengasihi sesama kita yang bisa kita lihat. Jadi teruslah mengasihi, teruslah belajar untuk hidup dengan baik walaupun di tengah perbedaan. Perkenalkan, nama saya Rina Purnamasari Hutagawal. Saya lahir dan besar di Provinsi Banten. Saya beragama Kristen dan saat ini saya menjadi seorang guru di SMK PGRI 2 Kota Serang. Toleransi menurut saya berarti menghargai perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, suku, ras, ataupun agama. Toleransi berarti kita hidup mengasihi sesama kita walaupun yang berbeda dengan kita. Kita bisa hidup rukun bersama, duduk diam dalam kedamaian, walaupun mereka tidak menganut yang sama dengan kita. Rina percaya bahwa sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, kita harus saling mengasihi bukan malah membenci. Dan hal itu sesuai dengan ajaran dari keyakinan yang Rina percaya. Di dalam Injil dikatakan bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan itu adalah hukum yang terutama gitu. Mengasihi adalah panggilan dan hal yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat manusia. Mengasihi sesama, bukan mereka yang sama suku, golongan atau rasa, tapi mengasihi sesama manusia gitu. Kita harus menghargai orang lain gitu ya, yang berbeda dengan kita, orang lain yang mungkin memiliki latar belakang sosial yang berbeda juga, suku dan agama, karena bukan hanya agama gitu ya untuk bertoleransi gitu, karena banyak orang juga yang mengalami perilaku tidak adil karena mereka suku yang minoritas gitu ya, dan mengajarkan mereka bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, tidak ada agama yang mengajarkan untuk kita berperilaku buruk gitu. Kami ada beberapa kegiatan, diantaranya ada pesantren. Jadi kalau biasanya kita dengar pesantren kilat ya, tapi kita pesantren gitu ya. Santri damai, itu kami laksanakan, ini tahun yang kelima gitu. 2 tahun ini kami laksanakan online. Dan yang menariknya waktu kami laksanakan online, di tahun lalu ada beberapa siswa Kristen juga yang ikut, karena kami terbuka untuk semua agama. Dan akhirnya yang diajarkan tuh lebih beraneka ragam gitu, bukan hanya tentang pelajaran-pelajaran agama gitu ya, tapi tentang nilai perdamaian itu sendiri. Selain itu saya juga sempat beberapa kali mengadakan kunjungan kasih, mengajak adik-adik remaja di gereja HKBP ini untuk kunjungan kasih ke salah satu pondok panti asuhan muslim yang ada di Kota Serang. Di sana kami mengajarkan nilai perdamaian, terus mengajarkan nilai no curiga no prasangka gitu ya. Dan terakhir ya kami saling main games dan sebagainya, dan itu akhirnya bisa mereka bisa melebur gitu ya dalam kegiatan kunjungan kasih. Dan di situ saya melihat gitu, wah ternyata perbedaan itu memang hal yang indah gitu ya, dan itu harus diupayakan gitu. Kita nggak bisa berdiam diri saja dan tidak bisa kita menjudge orang lain gitu. Dia tidak mencintai damai kalau kita sendiri tidak bergerak untuk mewujudkan perdamaian tersebut. Jalan Rina untuk menebarkan pesan damai, toleransi, dan keberagaman tidak selalu berbunga. Hambatan akan selalu ada. Namun Rina tak menyerah. Justru di balik hambatan, Rina kadang menemukan hikmah. Waktu itu kami sempat juga sebarkan surat gitu ya ke beberapa sekolah di Provinsi Banten. Kami mengadakan pesantren itu, kami berharapnya bisa mengajak sekolah-sekolah lain juga gitu ya, dan mereka bisa jadi duta damai gitu di sekolahnya masing-masing. Tapi yang sulitnya itu karena kami masih baru dan mungkin belum ada percaya. Tapi kami coba ke beberapa sekolah, walaupun hasilnya kurang memuaskan bagi kami, ya kami tidak apa-apa dengan murid yang ada gitu. Dan waktu online tahun lalu, kami bersyukur karena jadi ada banyak siswa dari sekolah lain yang ikut gitu, walaupun kami tidak bersentuhan gitu dengan sekolah tersebut karena online. Jadi sebenarnya ada hikmah aja di balik online ini, ada hikmah gitu. Jadi siswa-siswa lain dari sekolah lain pun bisa ikut pesantren online tersebut. Kebahagiaan tersendiri untuk Rina saat ia melihat ada perubahan positif yang dialami murid-murid atau anak-anak yang dikunjunginya. Perubahan dari sisi mereka sendiri gitu ya, khususnya bagi mereka gitu ya yang belum pernah bertemu atau bahkan mereka yang belum pernah bersentuhan, bersahabat atau berteman dengan orang yang Kristen, mereka jadi lebih menyadari gitu bahwa wah ternyata orang Kristen nggak seperti yang ada di pandangan mereka gitu. Karena saya sendiri pernah bertemu dengan beberapa orang gitu ya, maksudnya
nggak pernah ketemu juga dengan orang Kristen gitu. Padahal di Indonesia ini banyak agama gitu ya, dan bahkan mereka tuh belum pernah bertemu tapi mereka sudah punya pandangan yang negatif atau stigma-stigma yang salah gitu. Nah di sini akhirnya pandangan-pandangan mereka dibukakan dan mereka akhirnya lebih terbuka lagi gitu terhadap perbedaan dan tahu wah ternyata Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, ras dan agama gitu, dan mereka jadi tidak merasa ingin menang sendiri gitu bahwa agama mereka adalah yang terbaik, tetapi mereka lebih kepada mengasihi dan melihat bahwa memang kitab suci semua agama mengajarkan hal-hal yang baik. Hal itu sih mereka jadi memiliki wawasan yang terbuka dan punya rasa kasih yang mungkin lebih tinggi gitu ya kepada sesama walaupun berbeda. Sebagai seorang pendidik, Rina berharap bahwa apa yang ia ajarkan kepada para muridnya kelak akan mengubah pandangan mereka terhadap toleransi dan keberagaman. Hingga akhirnya suatu hari nanti, generasi bangsa ini akan bisa hidup damai berdampingan satu dengan yang lain. Karena tadi hukum kasih tadi ya, saya harus hidup saling mengasihi gitu. Dan bukan hanya mengasihi tetapi mendorong orang lain juga untuk mengasihi gitu. Waktu kita tahu hal itu baik, bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita harus sebarkan itu kepada orang lain gitu. Nah, yang saya harapkan, yang saya ajarkan ini tidak sampai saja kepada siswa saya, tapi siswa saya bisa mengajarkan lagi kepada orang lain gitu, sehingga virus perdamaian ini bisa tersebar kemanapun gitu. Dan yang saya harapkan, apa yang saya ajarkan ini bisa mereka terima, bisa merubah hidup, dan akhirnya bisa merubah juga Indonesia gitu ya, walaupun dimulai dari lingkup kecil, dari Provinsi Banten. Pesan dari saya, perbedaan selalu ada, kita temui tiap hari dan perbedaan tidak ditiadakan. Bahkan Tuhan mengizinkan perbedaan. Kita diciptakan berbeda kulit, berbeda gaya rambut, dan lain sebagainya gitu. Perbedaan yang ada mari kita syukuri, dan perbedaan yang ada mari kita hargai. Bukan tentang siapa yang hebat, bukan tentang siapa yang paling tinggi gitu, tapi tentang kita yang sama-sama manusia gitu. Saya harap generasi selanjutnya bisa menghargai perbedaan, bisa hidup itu berdampingan, tidak ada lagi yang namanya pembulian, diskriminasi, intoleransi sama gitu. Saya harap mereka bisa saling mendorong walaupun di tengah perbedaan untuk memajukan khususnya bangsa Indonesia.